Petronas ini ada di dada atau di perut mereka ini, geng ya. Itu coba bayangkan seandainya kalau Pertamini ya kan bisa sehebat Petronas, kan orang Indonesia ikut bangga juga lah, geng ya. Tapi ini sudah tertinggal jauh nampaknya, geng ya. Jadi raksasa F1 itu, ya Allah, ini ya. Inilah aku malasnya buat video ini, antara kagum iya, iri hati juga iya, geng. Sakit ya, ujung-ujungnya pasti sakit nanti, geng ya. Ya Allah, luar biasa tetangga, mantap. Ada gemilang 888. Nah ini ya, keuntungan Petronas, untung berbagi pada negara dan rakyat. Keuntungan Pertamina berbagi pada tuyul dan korupsi. Nah itu geng ya. Masih ada gak nih harapan untuk Pertamina bisa menyaingi Petronas? Masih ada harapan ya. Masih ada harapan ya, kira-kira 100 tahun lagi. Tuh geng. Yo sebre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, kebetulan ada satu request dari DM Instagram, geng ya. Beliau tidak mau disebut namanya ya, dikarenakan mungkin masalah privasi lah, geng ya. Dan ini request dari orang Indonesia. Sekali lagi, request dari orang Indonesia, bukan dari orang Malaysia, geng. Orang Indonesia sendiri, geng ya. Dan kebetulan ini ada satu channel dari POV Rozaku, geng ya. Takjudnya adalah ini: kenapa Petronas bisa mendunia sementara Pertamini masih tertinggal? Alamak, ini sebenarnya sudah banyak sekali video-video ini saya review, saya reaction, tapi oke lah, kita akan coba untuk melihat ya bagaimana penjelasan ulasan dari POV Rozaku ini seperti apa. Ya memang bukan rahasia umum, geng ya. Petronas bisa menjadi raksasa F1 sementara Pertamini ya masih di situ-situ saja, geng ya. Oke lagi, kita akan coba untuk menonton bersama-sama lagi seperti apa videonya. Dan jujur agak sedih juga, geng, kalau saya mereview ya, mengulas video-video yang seperti ini, geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee berada di bawah video ini. Siapa tahu kalian berminat untuk belanja-belanja, shopping, silahkan, geng, kalian check out sekarang juga, geng ya. Oke. IMG Petronas. Mungkin kalian sering melihat logo hijau kebiruan bertuliskan Petronas di bodi mobil Mercedes AMG Formula 1. Tapi pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa perusahaan asal Malaysia bisa jadi sponsor utama di tim raksasa Jerman dan bahkan berperan besar di balik dominasi F1 selama 1 dekade? Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa di balik kemitraan strategis antara Petronas dan Mercedes AMG F1. Sebuah kolaborasi antara teknologi, ambisi, dan kebanggaan Asia. Luar biasa, geng. Kisahnya dimulai pada tahun 2010 saat Mercedes kembali ke ajang Formula 1 sebagai tim penuh setelah sebelumnya hanya menjadi pemasok mesin. Saat itu Petronas langsung bergabung sebagai sponsor utama. Tapi bukan cuma sekedar pasang logo, Petronas datang dengan ambisi besar. Mereka ingin menjadikan F1 sebagai laboratorium berjalan untuk riset bahan bakar dan pelumas masa depan. Visinya jauh ke depan. Kolaborasi ini bukan hubungan biasa antara sponsor dan tim. Petronas berperan penting dalam setiap detail performa mesin Mercedes. Mereka menyediakan bahan bakar Petronas Primax, pelumas Petronas Sintium, dan cairan transmisi Tutela yang semuanya dikembangkan khusus untuk mesin Formula 1.
kolaborasi teknologi. Sebuah mesin F1 bisa mencapai lebih dari 15.000 rpm dengan suhu ekstrim di atas 100 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, pelumas biasa tidak akan bertahan. Tapi berkat teknologi dari Petronas, mesin Mercedes bisa bekerja maksimal tanpa kehilangan tenaga. Di balik layar, para insinyur Petronas dan Mercedes bekerja bahu-membahu menguji ribuan formula bahan bakar di laboratorium sebelum satu campuran terbaik akhirnya dikirim ke lintasan balap. Bahkan hasil riset dari F1 kemudian diterapkan ke produk komersil yang bisa kalian pakai di mobil sehari-hari. Oh iya geng, bener. Lalu masuk ke era mesin hybrid pada tahun 2014. Mercedes dan Petronas mulai menunjukkan hasil kerja keras mereka. Perpaduan antara mesin turbo canggih Mercedes dan efisiensi bahan bakar Petronas membuat mereka tak tertandingi. Bener. Hasilnya 8 gelar konstruktor dunia berturut-turut dari tahun 2014 hingga 2021. Nama seperti Lewis Hamilton, Nico Rosberg, dan Valtteri Bottas mendominasi papan klasmen. Dan di setiap podium, logo Petronas selalu berada di tengah sorotan kamera dunia. Bagi Petronas, ini bukan cuma tentang kemenangan. Ini adalah strategi branding global. Dari perusahaan nasional Malaysia, kini Petronas dikenal di seluruh dunia sebagai simbol teknologi dan performa tinggi. Itu dia geng ya. So jadi kalau kita lihat ya, para driver pembalap ini dengan sangat besar geng ya, Petronas ini ada di dada atau di perut mereka ini geng ya. Itu coba bayangkan seandainya kalau Pertamini ya kan bisa sehebat Petronas, kan orang Indonesia ikut bangga juga lah geng ya. Tapi ini sudah tertinggal jauh nampaknya geng ya. Jadi raksasa F1 itu, ya Allah, ini ya inilah aku malasnya buat video ini, antara kagum iya, iri hati juga iya geng, sakit ya, ujung-ujungnya pasti sakit nanti geng ya. Ya Allah, luar biasa tetangga, mantap. Oke, next kita lanjut lagi geng. Dampak globalnya apa ini? Kerjasama ini juga mengangkat nama Malaysia di panggung internasional. Setiap kali mobil Mercedes melaju di sirkuit seperti Monza, Silverstone atau Suzuka, ada kebanggaan tersendiri bagi orang Asia Tenggara. Karena di balik mobil tercepat di dunia itu ada teknologi dari Petronas Malaysia. Itu dia geng. Selain itu, dukungan finansial Petronas yang besar dan stabil membantu Mercedes membangun fasilitas riset dan tim teknik kelas dunia. Jadi bisa dibilang kesuksesan Mercedes di F1 tidak akan sebesar sekarang tanpa kontribusi dari Petronas. Itu ya. Nah ini visi masa depan. Jadi seperti saya katakan tadi geng ya, visi misinya ini geng yang jauh di masa hadapan ini geng ya. Kini Petronas dan Mercedes tidak berhenti sampai di sini. Keduanya terus berinovasi menuju era bahan bakar berkelanjutan dan energi hijau. Petronas bahkan mengembangkan teknologi bahan bakar sintetis dan pelumas ramah lingkungan untuk masa depan F1 yang netral karbon. Kerjasama ini membuktikan bahwa partnership antara perusahaan Asia dan tim Eropa bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kombinasi kekuatan teknik, sains, dan visi untuk masa depan. Lalu muncul pertanyaan, kalau Petronas bisa mendunia, kenapa Pertamina belum bisa sekuat itu? Sebenarnya Pertamina juga pernah mencicipi panggung Formula 1, tepatnya pada tahun 2016. Saat mereka menjadi sponsor tim Manor Racing yang membawa pembalap Indonesia, yaitu Rio Haryanto. Logo Pertamina bahkan sempat terpampang di sayap belakang dan seragam Rio. Namun sayangnya, tim Manor mengalami kesulitan finansial dan proyek itu hanya bertahan satu musim sebelum timnya bangkrut dan keluar dari F1. Tapi saya rasa agak
sia-sia, geng. Sia-sianya begini ya. Kalau Petronas dia kerjasama nih, geng ya. Ada logo Petronas di mana-mana. Orang luar negara itu paham. Di tempat gue juga ada Petronas, di sini ada Petronas, di rumah gua ya, dekat rumah gua itu ada Petronas. Mereka pasti akan beli Petronas nantinya ketika balik kampung, balik ke negara asalnya. Kalau Pertamina, wah, ditempel di kereta-kereta balap ya kan, di jaket driver pembalap, itu lain cerita. Pertamina apa itu, pasti akan bercakap seperti itu, geng. Para bule-bule macale itu ya. Kira saya akan coba untuk beli Pertamina di negara saya ada tak? Gak ada, geng. Jadi saya rasa ya sia-sia, geng ya, kalau menempatkan iklan ya di ajang internasional seperti itu. Saya rasa agak sia-sia, geng ya. Aduh, oke. Next. Nah, kan. Tapi Kalah Petronas pula. berbeda. Mereka tidak hanya menjadi sponsor, tapi juga partner teknologi jangka panjang yang terlibat langsung dalam pengembangan mesin. Nah. Petronas punya fasilitas riset internasional, jaringan global, dan berani menggelontorkan dana besar ratusan juta dolar per tahun. Sementara Pertamina masih fokus pada pasar energi domestik, pengembangan bahan bakar nasional, dan program mandiri seperti MotoGP atau ajang balap Asia. Namun bukan berarti hal itu mustahil. Jika suatu hari Pertamina berani mengikuti jejak Petronas, membangun riset global, memperluas jaringan teknologi, dan menembus pasar internasional, bukan tidak mungkin kita akan melihat mobil Formula 1 dengan logo merah putih bersaing di barisan depan. Ya, tapi kayaknya agak sulit ya, karena baru-baru ini Pertamina lagi jadi perbincangan netizen karena memonopoli bisnis minyak, sehingga banyak SPBU swasta kehabisan bahan bakar, dan isu BBM oplosan pun menambah citra buruk di masyarakat. Kalau menurut kalian, masih ada nggak nih harapan untuk Pertamina bisa menyaingi Petronas? Masih ada harapan ya. Masih ada harapan ya, kira-kira 100 tahun lagi. Tuh, geng. Sedih, geng, serius ya. Sedihnya ya itulah, geng ya, tak perlu saya jelaskan ya, paham saja lah, geng ya. Mungkin untuk semua netizen ya, itu susah, geng ya. Oke, kita coba untuk baca-baca komentar-komentar dari para netizen ya. Itu, nah ini dia. Ada Gemilang 888. Nah, ini ya. Keuntungan Petronas untung berbagi pada negara dan rakyat. Keuntungan Pertamina berbagi pada tuyul dan korupsi. Nah, itu, geng, ya. Allah. Petronas bukan hanya kebanggaan Malaysia, tapi Petronas sudah jadi kebanggaan ASEAN. Nah, itu ya. Singkatnya gini. Nah, ini orang Indonesia nih, geng. Singkatnya gini. Petronas lebih mementingkan kualitas produk, sedangkan Pertamina lebih mementingkan isi dompet parpol. Parpol itu adalah partai politik, geng. Ya Allah, itulah. Nah, ini Pertamina adalah lubuk dan periuk nasi para ahli partai dan koruptor, manakala Petronas adalah jantung nadi rakyat dan negara Malaysia. Nah, itu. Ya, ini ya. Bukan ini saja, admin. First pusat R&D Petronas ada di Malaysia, di Italia, yaitu Turin. Juga Mercedes sangat percaya yakin produk Petronas, sehingga setiap mobil baru Mercedes keluar pabrik juga pakai produk Petronas. Wah, jadi memang ya, aku tak bisa berkata apa-apa, geng. Memang sudah sangat jauh tertinggal. Susah sepertinya kalau kita untuk membalap atau menyamai lari dari Petronas itu susah, geng ya. Nah, nih Petronas ada visi yang jelas, bukan sekedar untung jangka pendek. Pertamina mau untung cepat, malah yang untung hanya individu tertentu saja. Nah, itu betul ya. Jadi kalau saya lihat Petronas itu susah betul ngomong. Petronas ini ada visi yang jelas ya. Jadi ada visi misi untuk ke masa hadapannya itu ada, geng ya. Tempatnya ini orang Malaysia nih.
Sebelum dengan Mercedes, Petronas udah kerjasama lama dengan tim Sauber Petronas. Juga puluhan tahun, semuanya bermula dari bawah. Pertamina juga bisa tetapkan target dan fokus, salam dari Malaysia. Nah, ini satu komentar yang cukup positif ya dari rakyat Malaysia. Itu lagi makin sedih ya kalau melihat video-video berita-berita seperti ini tuh, jujur makin sedih, geng, serius ya. Satu komentar terakhir, geng, sebelum saya closing video ini ya. Oke, mana nih? Negara yang dibangun dengan korupsi tidak berkah. Aduh, kekal mundur selamanya dan senantiasa rugi. Doanya jangan jelek-jelek begitu dong. Doakan yang baik-baik, nanti kembali dengan hasil yang baik juga. Kalau doa-doa yang jelek, hasilnya ke doa-doa yang jelek juga ya. Ya Allah, janganlah ya. Oke, Petronas mau bekerjasama cari gali minyak di laut pun sudah dihalau warga Indonesia. Nah itu, ini aku tak pastilah. Saya lihat ya ada beberapa channel-channel yang mengulas hal itu, tapi aku tak pastilah itu berita video lama atau baru, aku juga tak pasti ya. Di Pertamina korupsi yang mendunia. Nah itu, Pertamina boleh jadi sponsor Formula Angkot dan Gojek. Why? Kenapa dengan angkot dan Gojek itu juga bagus itu ya, walaupun masih skala nasional, geng ya. Itu di saat Petronas udah ngurus F1, Pertamina masih ngurus oplosan etanol. Geng, saya dah malas untuk baca, geng. Buat sakit hati, geng ya. Tapi luar biasa ya, visi misi dari Petronas sangat jelas ya. Tidak hanya sebagai bahan bakar minyak, tapi juga apa ya, lebih meriset melakukan riset ilmiah juga untuk masa depan, geng. Ini luar biasa, mantap betul, geng ya. Oke ya, so macam mana, geng? Boleh komen di ruang komentar. Thank you, video ini sudah buat saya sakit hati, tapi memang real, itulah kenyataannya, geng ya. Jadi harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.